Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Nah, sekarang kita akan ibadah secara apa Kak Eleni? Secara online. Nah, kita kembali lagi beribadah secara online. Meskipun kita di rumah, kita harus tetap beribadah, oke? Nah, untuk memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Hati kami penuh dengan nyanyian dan syukur bagi Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan telah menjaga istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan baru dan semangat. Saat ini kami juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah hari Minggu. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita Berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan sesuai kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Kitab Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Kitab Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 dengan perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memulihkan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada banyak
Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan itu yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu itu berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin untuk firman Tuhan. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi lagi lagu Aku Bahagia. Nah, sekarang adik-adik kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Nah, pada minggu ini kakak ngambil temanya beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak ingin adik-adik semua bangkit berdiri. Kita berdiri ya, berdiri. Terus coba nanti ikutin gerakan kakak ya. Kita bungkukkan badan ke depan, kemudian kita berjalan nih, kayak gini. Kita bungkukkan badan, terus kita berjalan nih, jalan-jalan. Nah, jalan-jalan terus. Pokoknya adik-adik kalau di rumah nih, jalan di tempat atau enggak jalan-jalan keliling-keliling gitu. Nah, kalau sudah selesai, apakah adik-adik merasa sulit melakukannya? Yuk kakak tanya. Setelah adik-adik nih tadi berjalan bungkuk ke depan, habis itu jalan-jalan keliling, adik-adik merasa sulit nggak berjalan? Terus bagaimana kalau misalnya nih setiap hari adik-adik harus berjalan seperti itu? Apakah bisa? Oh, tentu pastinya bisa, tapi pasti sakit dong. Kalaupun adik-adik bisa, pasti sakit sekali punggungnya. Nah, semua boleh duduk kembali untuk mendengarkan ceritanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ceritanya, yaitu ada seorang ibu yang menderita sakit yang sudah lama sekali. Karena sakitnya itu belakangan menjadi bungkuk, seperti yang tadi kita lakuin. Nah, sehingga
setiap hari saat ia berjalan duduk, bahkan tidur pun ia tidak bisa meluruskan badannya. Karena apa tadi? Badannya bungkuk. Nah, terus namun ibu itu ternyata tetap rajin loh untuk beribadah. Meskipun dia bungkuk tuh jalannya, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, walaupun tentunya ia merasa kesulitan berjalan dari rumahnya ke gereja. Apalagi seringkali ada anak-anak nakal yang mengganggu dan mengolok-oloknya karena ia bungkuk. Wah, kasihan sekali ya ibu-ibunya, udah bungkuk, diolok-olok lagi. Nah, pada suatu hari ketika ibu ini pergi ke rumah ibadah, ternyata Tuhan Yesus juga ada di rumah ibadah itu loh. Nah, karena ketika Tuhan Yesus melihat ibu yang bungkuk itu, ia menjadi kasihan. Sehingga Tuhan Yesus memanggil ibu itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas ibu itu dan punggung ibu itu pun menjadi lurus dan dapat berdiri tegak kembali dan berjalan dengan normal. Jadi karena Tuhan Yesus melihat ibu itu kasihan, jadi dia memberkati ibu itu, dia mengurapi ibu itu sehingga dia sembuh deh. Jadinya badannya bisa lurus kayak kita lagi, dia bisa berjalan dengan normal lagi. Nah, begitu ia merasakan bahwa tubuhnya telah sehat kembali, ibu itu pun langsung memuji dan memuliakan Tuhan. Wah, pasti senang sekali kan ibu itu. Demikian juga orang-orang yang melihatnya. Tapi nih, adik-adik tahu nggak? Ternyata ada juga loh yang tidak suka kalau ibu itu disembuhkan. Ia adalah kepala rumah ibadah itu. Ia berkata bahwa Tuhan Yesus seharusnya tidak menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jahat sekali kan kepala ibadah itu, rumah ibadah itu. Nah, namun Tuhan Yesus tahu bahwa kepala rumah ibadah itu tidak senang dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan karena ia iri dan benci kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sebelum itu sudah tahu kalau kepala rumah ibadat itu benci, nggak suka sama Tuhan karena dia menyembuhkan ibu itu tadi. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepadanya bahwa selain beribadah kepada Tuhan, orang juga harus tetap melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan ajarkan. Nah, meskipun hari Sabat nih, kita bukan hanya beribadah, kita juga harus tetap berbuat kebaikan kepada orang-orang. Nah, demikian juga Tuhan Yesus ajarkan kepada adik-adik sekalian agar selalu rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, ibu yang sakit dan susah berjalan itu saja masih mau pergi ke rumah ibadah, mau ke gereja. Bagaimana dengan adik-adik yang sembuh nih, yang masih sehat, segar, masih muda? Pasti harus semangat dong, harus lebih semangat daripada ibu-ibu tadi. Nah, dan Tuhan juga percuma dong kalau misalnya nanti kalau adik-adik nih rajin ke sekolah minggu nih, tapi suka berbuat jahat kepada teman-temannya, seperti kepala rumah ibadat yang setiap hari Minggu nih udah rajin ibadah, tapi kelakuannya masih aja jahat, membuat hati Tuhan sedih. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan hal-hal baik kepada sesama kita. Nah, kita harus selalu mengasihi sesama, jangan iri, kita juga jangan benci kepada sesama. Kita harus saling menolong, kita harus saling menguatkan, mendoakan, dan lain-lain yang membuat hati Tuhan senang. Nah, Tuhan Yesus menyayangi anak-anak yang rajin beribadah dan juga selalu berbuat baik. Jadi Tuhan itu gak suka kalau misalnya kita itu berbuat jahat. Oke? Nah, sampai sini firman Tuhan. Semoga adik-adik tetap semangat beribadah, tetap melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan selesai, dan untuk ayat hafalan kita pada minggu ini yaitu terdapat dari Kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin untuk firman Tuhan. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan tadi, kita berdoa ya. Ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ceritamu yang
sudah kami baca dan renungkan. Kiranya kami semakin rajin berdoa dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu membantu dan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita nyanyi lagi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk ke dalam persembahan syukur. Tapi sebelum itu kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita sebab segala berkat Tuhan telah kami terima. Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagi lagu
Jalan serta Yesus. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk ke dalam doa penutup. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi dan memelihara kami dengan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai bertemu di ibadah tanggal 6 September 2020 yang itu tetap dilaksanakan dengan online ya adik-adik. Nah, jaga kesehatan, tetap semangat ibadahnya seperti firman Tuhan tadi, dan tetap berbuat baik. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.